ibu nggak percaya kamu kesiangan. Betul kamu kesiangan? Iya ibu. Oh, pasti kamu punya alasan kenapa kamu kesiangan. Tapi gini dulu ya, minta bukan kamu aja ya yang kesiangan teh banyak. Ibu maklum, apalagi kamu bukan satu-satunya yang suka kesiangan. Dan sebenarnya kamu tidak kesiangan, tidak pernah kesiangan selama ini. Cuma ibu mau nanya, tapi kenapa kamu kesiangan? Ibu anggap wajar, tapi pasti kamu punya alasan kenapa kamu kesiangan. Ya ibu, karena di rumah banyak rutinitas dan kalau melakukan suatu pekerjaan ibu tuh nggak bisa berhenti, jadi selalu kebablasan, nggak lihat waktu. Emang kamu rutinitasnya apa aja misalnya? Kan bangun tidur pasti beberes tempat tidur, terus tadi khusus hari ini tadi cobain belajar vokal gitu buat puisi, jadi coba baca puisi dan gak lihat waktu gitu, jadi keterusan. Jadi tadi kalau nggak salah sampai jam 5 lebih 15 menit gitu, terus habis itu teh mandi. Jadi itu ya nggak lihat waktu gitu, jadi kamu kesiangan ke sekolahnya ya. Kira-kira apakah kamu senang dengan kesiangan? Enggak. Kamu yakin kalau kesiangan itu menyalahi aturan? Yakin kan? Terus bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi kamu jadi tidak kesiangan? Gimana? Kalau menurut aku sih pasti bangunnya lebih awal gitu, biar bisa ada waktu belajar lebih luas gitu, jadi bisa belajar, bisa sholat, bisa beberes rumah gitu. Kalau di rumah ada yang mengingatkan nggak? Ada yang bisa mengingatkan kamu nggak? Ini sudah jam segini gitu. Cepat-cepat misalnya mandi atau gimana? Ada? Ada. Oh, ada. Nah, kalau misalnya kamu mau melakukan itu, mau melakukan rutinitas selain yang biasanya, tolong dikasih tahu yang serumahnya supaya mengingatkan, ya. Artinya, nanti lain kali jangan kesiangan lagi ya. Kamu harus bisa memanage waktu lagi. Kamu mau berubah? Insya Allah mau. Nah, bisa kan kamu berubah? Apalagi kan kamu berprestasi. Semangat untuk berubah. Siap bu. Sok sekarang mau kembali lagi ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menjawab. Selamat siang Ibu Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih masih semangat ya. Kami, terutama saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak berkenan hadir dalam acara yang sesi 2, yaitu pengenalan atau pengimplementasian ilmu mengenai budaya positif. Budaya positif ini materinya saya kenal dari program pendidikan guru penggerak. Kenapa harus diimplementasikan? Karena saya ingin sekolah kita memiliki budaya positif. Ya, tetapi sebelum itu saya ingin menguji konsentrasi Ibu Bapak. Jadi saya sudah mengenalkan tepuk pagi, siang, sore, malam. Ya, sudah. Kalau tepuk saya bilang pagi berarti tepuknya 1 kali. Pak Adi berdiri, beri contoh. Ya. Pagi, siang, sore, malam. Malam itu tidak bersuara Ibu Bapak. Kenapa harus tidak bersuara? Iya, takutnya mengganggu orang lain. Siap? Ayo semuanya tangannya bersihkan. Ya, terus siang, malam. Kabari.
tiga dah. Pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi, malam. Dua orang, tiga, berarti para wakasek semua ya. Kenapa wakasek tidak konsentrasi? Karena banyak pekerjaannya. Ya harus dimaklumi ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah ke Pak Dori, berarti ya Pak Dori, mohon maaf saya bertanya, budaya positif yang Bapak kenal seperti apa? Itu contohnya ya. Oh nggak apa-apa lah contohnya. Ya Pak Haji Asep mangga. Oh iya udah begitu, terima kasih Bapak. Pak Haji Asep mangga. Contohnya melaksanakan sholat itu kan harus tepat waktu. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita mesti bisa menggerakkan, bisa mendirikan sholat, budaya sholat yang ada di dalam sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bekerja, misalnya masuk jam 7, keluar jam 15, lewat 15 dan sebagainya. Disiplin. Terima kasih Bapak pendapatnya. Ini satu lagi korbannya, mangga. Ya, terima kasih Bu Ika. Berasal dari kata budaya ya. Budaya itu perilaku ya. Kita mengenal budaya karena ada perilaku yang biasa dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi budaya gitu. Budaya positif ini perilaku yang baik yang tentunya harus kita biasakan perilaku yang baik itu. Tadi contohnya kata Pak Dori mengaji, terus kata Pak Haji Asep juga sholat tepat waktu gitu ya. Itu merupakan budaya-budaya positif atau perilaku baik yang harus kita terapkan dan kita imbaskan ke orang lain gitu. Harus membawa orang lain, artinya pengimbasan kepada orang lain. Kita berperilaku baik itu, orang lain juga harus bisa meniru perilaku kita. Begitu ya. Bika, terus. Terima kasih Bu Haja Nunung. Ya betul seperti itu. Ya Ibu Bapak, bahwa budaya itu, kalau yang budaya itu berarti awalnya dari apa dulu? Ini pelajaran sosiologi ya. Budaya itu asalnya dari apa dulu? Kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Jadi sesuatu yang dibiasakan itu lama-lama akan menjadi sebuah budaya. Gitu ya. Ini positif, berarti yang dibudayakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Misalnya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dori, Pak Haji Hasyo dan Wajah Nunung. Itu seperti itu. Ada satu lagi yang ingin saya praktekkan di sini, tapi yang prakteknya Ibu Bapak berpasangan, boleh depan belakang atau kiri kanan gitu ya Ibu Bapak. Satu orang mengepalkan tangannya dikepalkan tangannya. Bayangkan oleh Ibu Bapak yang mengepalkan tangan bahwa di dalamnya itu ada sesuatu benda yang sangat berharga yang tidak boleh orang untuk mengambilnya. Sudah? Pak Haji, Pak Ahmad, sudah? Mana? So.
Satu orang yang mengepakkan tangan, satu orang lagi yang berusaha sedemikian rupa, badai ngahardi, badai mencela, badai membujuk supaya yang mengepakkan tangan itu terbuka kepalanya dalam hitungan 30 detik. Satu, dua, tiga, saya mau nanya, alasannya kenapa Ibu Leni tadi berusaha membuka? Kenapa Bu Leni berusaha membuka? Ya, diperintah, ada perintah. Terus kenapa Bu Puji mau berusaha mempertahankan? Terus ketika terbuka, apakah Bu Leni itu menang enggak? Yang mengizinkan membuka tangan siapa? Nah, yang berusaha siapa? Ya, tapi kan Bu Leni tidak berkuasa dengan hati Bu Puji kan? Ngerti enggak Ibu Bapak maksud saya? Ya, jadi sama hanya dengan tadi ini ya. Ya, gak apa-apa Ibu Bapak. Ya, maksud saya yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sekalipun dia dihardik, dihina, dipuji, tapi yang berkuasa untuk memasrahkan diri untuk yang kepada yang menghardik, kepada yang memuji, itu dirinya sendiri kan? Ya, begitu juga dengan siswa. Begitu juga dengan siswa Ibu Bapak, ya, mau di bagaimanapun, kalau misalnya siswanya tidak berkenan untuk dikendalikan oleh kita tidak bisa mengubahnya, ya kan? Ya kan, tadi di awal sebelum acara ini saya berkata, bagi Ibu Bapak, mau nggak menyerahkan diri Ibu Bapak kepada saya? Gitu, ya. Dan terima kasih Ibu Bapak ternyata mau menyerahkan hatinya kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ilmu yang kita dapat hari ini adalah yang bisa mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Ini Pak Adi ngomong aja. Setuju. Nah, guru itu bisa mengontrol murid, betul tidak? Betul tidak Ibu Bapak? Guru bisa mengontrol murid, betul apa tidak? Kalau yang jawabannya betul, berarti tadi manaon. Ya, Ibu Bapak. Ya, dan kan tadi kesimpulan kita yang pertama adalah yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi, tapi memang ini teh jadi ilusi, jadi miskonsepsi bagi kita ya. Jadi guru itu bisa mengontrol siswa, padahal siswa itu menyerahkan diri untuk kita kontrol. Pada dasarnya tidak, ya. Kemudian, Neng mani pintar, Kasep mani rajin,
ibu nanti kasih hadiah ya permen kakopsi siji we. Nah itu teh kalau menurut ibu bisa menguat, bermanfaat tidak? Bermanfaat tidak? Bisa. Bermanfaat. Jangka panjang, jangka pendek? Panjang. Jangka kopsis. Bukan, ibu bapak. Iya, saya sudah buktikan di 11 MIPA 5. Ya, saksinya ibu bapak, ibu-ibu kopsis. Setiap kali saya ke kopsis, kalau ada MIPA 5, kalau mereka sadar, mereka pasti minta kepada saya. Karena saya tadinya membiasakan untuk menghargai kerja mereka dengan barang jajanan kopsis. Betul? Ya, ini belum Pak. Ya, apakah kalau misalnya saya tidak memberi jajanan kepada mereka, mereka mau melakukan? Tidak. Ya, jadi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu tidak. Kemudian kritik itu kalau menurut ibu bapak kritikan itu bisa menguatkan atau bisa melemahkan sih? Tergantung. Tapi banyaknya yang mana? Menurunkan. Melemahkan. Ya, jadi ibu bapak jangan terlalu banyak mengkritik. Kalau mengkritik itu berarti harus ada dengan solusinya. Tapi solusinya itu tidak diberikan langsung oleh kita, tapi harus digali dari siswa. Ya. Orang dewasa, ibu bapak orang dewasa semua kan? Bisa memaksa. Karena kalau kakak dengan adik kan kakak suka memaksa ya. Jadi ayo kakak. Kakak. Ada yang adik? Kakaknya seorang yang adik. Iya. Itu jadi orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa, itu salah. ABG bingung mata kadang-kadang. Iya. Nomor 20. Aneh. Jadi kalau menurut teori stimulus respon bahwa kita semua itu adalah punya kebutuhan yang sama, itu salah ya ibu bapak. Karena kalau menurut teori kontrol itu realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Dan selanjutnya Jika tidak suka rancu kalimatnya. ya. Nah, disiplin. Siapa ibu bapak yang berkenan untuk menjelaskan apa itu disiplin? Bu Nurma, ya. Disiplin adalah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau misalnya pengertiannya seperti itu menyenangkan tidak kalau dilaksanakan? Kadang kan ada peribahasa kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu teh saking kalau menurut bahasa kasarnya saking gelengnya gitu ya, dengan saking kesalnya dengan adanya aturan gitu kan. Jadi ya untuk dilanggar gitu. Ya. Disiplin itu harus hadir dari dalam dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan sesuai dengan kebiasaan yang baik. Itu disiplin. Ya pakai ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kedisiplinan itu adalah ada kemerdekaan, yaitu ketika sendiri mewajibkan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau misalnya ibu bapak tidak bisa mendisiplinkan diri, jadi yang berhak untuk mendisiplinkan bapak ibu siapa? Bapak ibu dengar pertanyaannya. Kalau bapak ibu tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri,
yang mendisiplinkan kita siapa? Aturan. Kepala Ya sekolah. 55. Ya, orang lain itu. Udah 5 seri Pak. Iya bapak orang kan kepala sekolah bukan orang lain. Aturan. Iya, terima kasih Pak Haji, Pak Adi sudah supaya tidak ngantuk ya. Bapak Ibu, tahu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu tercantum dalam yang pertama itu dalam profil pelajar Pancasila. Oh, dan pos katingali nyobanya ngomong di yang pertama itu apa Ibu Bapak? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Eca. Mandiri, penalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, itu kalau nanti kita di guru-guru merdeka, semua harus selain apa, Ibu Bapak juga harus paham. Ya. Nilai kebajikan itu banyak versinya Ibu Bapak ya. Ada dari Ibu semua. Kemudian nilai kebajikan selain yang tadi misalnya ya tadi rasa hormat, rasa saling memiliki ya kan, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, ya, percaya diri, komitmen itu banyak Ibu Bapak. Nah, terus ya selanjutnya. Nah, tunggu. Ibu Bapak ada teori motivasi. Motivasi itu ada 3. Motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama apa? Motivasi karena saya ini dulu saya sebutkan 3, terus saya bertanya nanti Ibu Bapak punya motivasinya seperti apa ya? Yang pertama, motivasi itu karena menghindari hukuman. Jadi berubah. Motivasi karena menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi karena ingin mendapat penghargaan. Yang ketiga, motivasi yang datang dari diri sendiri. Motivasi intrinsik. Ya. Nah, sekarang Ibu Bapak duduk di sini. Motivasinya apa? Disuruh Yang 3 itu. 1 dan 3. Yang mana? Bu Erna sudah menjawab 1 dan 3. 1 kan menghindari hukuman, 1 lagi dari dalam sendiri. Ya boleh. Ada yang berpendapat lagi? Hah? Nuka 2 naon nuka 2? Nuka 2 mendapat penghargaan. Maksudnya mendapat penghargaan. Oh, ini rajin. Itu kan penghargaan gitu. Hukuman, oh kamu teu hadir di dia ayeuna dipotong gajinya. Nah, disuruh pindah gitu. Oh ya. Wios, boleh Ibu Bapak bersedia mengangkat tangannya. Siapa yang datang ke sini karena alasan ke-1? Tidak ingin mendapat Menghindari hukuman. Masih banyak. hukuman dia. Yang kedua, mendapat penghargaan. Ada ini sertifikat. Penghargaan itu tuh bukan ada karena ada sertifikat, bukan. Boleh karena ada itu juga. Tadi terima kasih sudah hadir. Ini rajin, Bapak rajin. Itu penghargaan. Oh ya, bagus Mbak, jujur, terima kasih. Yang ketiga itu datang dari diri sendiri. Saya duduk di sini karena ingin tahu, karena ingin membayar ya. Jadi tergantung kondisi ya, mau 1, 2, 3 tergantung kondisi. Apakah ini berlaku juga untuk siswa? Berlaku, kan judulnya kayak 3 motivasi manusia. Siswa manusia kan. Nah, jadi boleh kita menghukum? Boleh kita menghukum?
kita memuji? Nah, boleh. Yang tidak boleh apa? Oh ya benar, yang tidak boleh itu musyrik. Terima kasih Bapak. Kira-kira motivasi mana yang bisa menimbulkan disiplin budaya positif? 1, 2, atau 3? 3. Hukum. 1, 2, atau 3? 3. Ya. Kan kenapa saya memilih 1, Pak Ahmad memilih 1? Itu teh karena kita kan didikannya zaman dulu. Zaman feodal. Saya menerima ilmu ini berat hati Ibu Bapak, ya kan? Karena kita mau mengenalnya dihukum itu bisa dihukum. Terus salah sayuti dihukum. Hukuman nanti yang tidak relevan dengan kesalahan kita kan? Ya, itu jadi memang ya seperti itu. Jadi kalau misalnya jawaban Ibu Bapak dihukum, saya malu karena sama lah gitu sebenarnya. Tapi secara yang benarnya itu motivasi yang ketiga yang bisa menimbulkan budaya positif. Ya. Kemudian Ibu Bapak, kan di sekolah kita juga ada yang namanya, saya terutama yang suka meng-ranking paralelkan gitu kan. Terus menyuruh Pak Haji untuk membuat sertifikat paralel. Betulkah seperti itu? Bolehkah seperti itu? Bolehkah seperti itu? Boleh. Kenapa boleh? Tadi penghargaan. Kan yang paling pertama itu, tahu tidak Ibu Bapak, penghargaan itu sama nilainya dengan hukuman. Siapa yang dihukum dengan kita memberi penghargaan? Orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya gitu. Jadi karunia kan? Ya gitu. Tapi boleh kita memberikan penghargaan? Boleh sekali. Malah nanti akan terkenang-kenang oleh siswa. Ya. Nah, menghukum, boleh menghukum? Boleh. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat hukumannya harus relevan. Ibu Bapak, nanti kalau Ibu Bapak memilih untuk selalu menghukum, nanti bisa menimbulkan murid yang identitasnya gagal, ya kan? Kalau yang identitasnya sukses, Ibu Bapak harus berusaha untuk mengalihkan hukuman menjadi konsekuensi atau dan restitusi. Bedanya ini, terlihat kan Ibu Bapak? Oh tidak. Jadi intinya, kalau hukuman itu menimbulkan identitas yang gagal, jadi siswanya kan merasa dirinya gagal gitu Ibu Bapak. Kalau konsekuensi itu, ya ada pilihan. Yang ada pilihan itu restitusi. Yang konsekuensi mah sudah dibicarakan. Kemudian anak melanggar, kan konsekuensinya kalau kamu melanggar ini. Ya, jadi dari kesepakatan. Jadi bisa yang membedakan hukuman. Kalau hukuman cenderungnya dari kita kan, langsung. Kalau konsekuensi ada pembicaraan terlebih dahulu. Kemudian kalau restitusi itu ada pilihan. Dan yang membuat hukumannya itu adalah siswa. Siswa mau apa gitu, mau memperbaikinya secara apa gitu. Masih mendengarkan Ibu Bapak? Oh, terima kasih. Nih, saya mau ada soal nih. Mencatat 100 kali di buku kali dengan kata saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat, itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pak Ahmad? Apa? Itu yang pertama apa? Konsekuensi. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena tidak ada perjanjian. Ya. Itu hukuman. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan
basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ih, palalitarnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu nama. Ya, konsekuensi. Minta push up 15 kali. Kita nama. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Bapak. Bisa membedakan konsekuensi dengan hukuman? Nah, ya. Kemudian berjemur di lapangan basket. Mengobrol dengan teman. Ya. Kalau menjadi konsekuensi ini apa misalnya konsekuensinya? Berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Sementara dia harus mengerjakan soal matematika hiji gitu. Konsekuensi, ganti hukuman dengan konsekuensi. Itu hukuman apa? Ketika istirahat dia mengerjakan satu soal itu sampai selesai. Itu konsekuensi. Mengerti nggak Pak, Ibu? Kan kalau ya, jadi harus relevan dengan kesalahannya. Itu namanya konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit. Nah, ini berarti apa? Konsekuensi. Ya, mulai pinter. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai. Betul. Terlambat hadir di pembelajaran daring 20 menit. Itu konsekuensi. Berarti Pak Ahmad saja ya lari mengelilingi lapangan basket. Betul. Bedanya yang tadi yang pertama dengan yang ini, kalau ini konsekuensi, kalau yang tadi hukuman, karena yang tadi tidak relevan karena kan bukan pelajaran PJOK. Kalau ini mah pelajaran PJOK. Jadi itu mah benar konsekuensi. Membersihkan WC? Hukuman. Kalau harusnya menjadi konsekuensi apa? Mengganti pensilnya, menyerut kembali pensilnya. Iya, pinter. Terima kasih. Tuh, Ibu Bapak dihukum oleh penghargaan. Dihukum. Jadi Ibu Bapak kalau memberi penghargaan berarti itu kan menghukum sebenarnya. Menghukum yang lain. Terus jadi dianya tidak kreatif, yang diberi penghargaan juga tidak kreatif. Terus merusak hubungan, ya kan? Mau dipasang artos? Mau dipasang artos sama apa? Hukuman. Konsekuensinya kan kita sudah meridokan waktunya di sini ya, ya betul. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Ibu Bapak, tadi Pak Haji Asmi sudah membagikan itu ya. Sok diisi, sudah diisi, kemudian dijumlahkan 1 sampai 10, 11 sampai 2, jadi ada 4. Terus dikumpulkan. Ih, kenapa sih? Dijumlahin. Oh, bagikan lagi. Jadi nomia. Dikasih mang. Oh. Kenapa ini dilakukan supaya sekolah tahu apa yang sebenarnya Ibu Bapak butuhkan. Pendidikan mana kayak sesuai dengan diri Anda. Ayo aja. Atas aja. Jadi main ujian di belah di harusnya. Jadi Ini jumlah temennya per jalur apa per? 1 sampai 10
dijumlahkan sesuai dengan yang Ibu lingkari, Bapak lingkari. 1 sampai 10 Ibu jumlahkan. Masihnya ada 4. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Ya. Jadi cuma semua. 1 ada berapa, 3 ada berapa, 5 ada berapa. Di 1 sampai 10 teh dijumlahkan. Kalau punya saya nilainya 36 gitu. Karena itu poinnya ada 4. 1 sampai 10, 11 sampai 20. Boleh dicoba juga. 1 sampai 10. Iya. Nah, berarti dari sana Ya. 2 ini sampai 30. Sudah? Kuesioner ini digunakan untuk melihat kebutuhan dasar apa yang Ibu Bapak inginkan. Juga tuh Neng Erna, juga saya. Neng Erna juga semangat juga. Sudah? 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Jangan lupa dikasih nama ya Ibu Bapak. Ya. Sudah? Kalau nanti saya cek, misalnya Cung yang paling besar di 1 sampai 10, ya Cung. Di pagi dipunten nanti panggilnya pagar mau biji besarnya teh siapa ya ayo cepat kami bisa ayo ada caranya yang berbeda-beda ya, ada yang dijumlahkan langsung, ada pakai kalkulator, ada yang temen, ada yang Ibu Bapak jawabannya jangan disamakan dengan teman. Kan ini untuk mengukur diri sendiri. Ya. Sabar. Sudah ya? Di jumlah disatuin. Sudah? Ayo. Saya sudah praktekkan ini ke 11 MIPA 5 Ibu Bapak. Mereka paling banyak membutuhkan kasih sayang. 11 MIPA 5 itu butuh kasih sayang. Ibu Bapak yang tahu pasti sudah mengerti. Iya. Tapi sesuai dengan survei ini. Sudah? Biasa tuh Pak Adi. Mau sampai apa itu? Sudah ya? Semangat Pak Haji, semangat Pak Haji Asgar ya. Tapi itu Gak apa-apa, itu kan Pak Haji Asgar bukan saya, bukan
yang lain. Sudah ya? Ibu bapak perlu ketahui bahwa 1 sampai 10 itu adalah cerminan dari kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi Rasa kasih sayang dan ingin diterima. Yang ke-11 sampai 20 itu adalah keinginan untuk kekuasaan. Kemudian 21 sampai 30 itu keinginan untuk bebas, jadi kebebasan. Ya. Yang 31 sampai 40 adalah kesenangan. Jadi yang pertama itu kasih sayang dan yang diakui, diterima. Ini ada di depan itu. Terus, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu Bapak. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ibu Bapak ingin bertahan hidup kan? Ini saya juga ingin sekali bertahan hidup. Sedemikian rupa sehingga tetap bertahan hidup gitu ya. Hidup bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kasih sayang Ibu Bapak. Diterima butuh. Ya, kita ini kasih sayang kita diterima baik. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Jadi kira-kira yang paling besar itu berarti yang bagaimana? Yang jumlahnya paling besar itu yang bagaimana? Bukan maksudnya yang bagaimana? Yang paling bagaimana? Yang paling dibutuhkan apa yang paling tidak dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan. Saya nanya Pak Iman deh. Pak Iman yang paling besar gimana Pak Iman? Yang paling besar. Yang kedua nanti yang kedua kali-kali kedudukan. 1 sampai 10 kasih sayang, diakui. Ingin pengakuan. Tapi sadar Pak Iman itu kenapa saya ingin itu? Ya, sadar ya. Yang bisa menjawab kan dirinya sendiri. Ya. Bukan maksudnya, dia ternyata iya sesuai gitu. Iya ternyata sesuai. Saya contohkan dulu yang punya saya itu apa? Saya itu yang paling 1 sampai 10 itu kasih sayang, kuasa diterima. 11, 20 kekuasaan, 21 dan 30 kebebasan, 31 dan 40 kesenangan. Ya, saya mah sesuai karena saya mah ingin kekuasaan dan kebebasan. Saya pun harus bisa menguasai itu kan, Bapak. Kemudian kebebasan mana itu? Maunya cirina hari mau dia lain maksudnya itu saya gitu maksudnya itu Bapak gitu ya. Penguasaan bisa menguasai, bisa didengarkan, bukan menguasai gitu. Kalau misalnya guru menuruti apa yang diinginkan siswa, berarti siswa berkuasa. Nah, jadi itu seperti itu menguasai guru. Itu ya. Pak Ahmad, jadi Pak Ahmad yang paling besar apa? Yang paling kecil apa? Kasih sayang. Yang paling kecil kebebasan. Ya, sesuai nggak? Nah, sekarang kalau dihitung oleh Pak Jasio, yang paling besar. Ibu kalau ada skor yang sama, pilih satu. Yang di bawah pertengahan. Hai, halo. Halo. Yang paling besarnya nomor 1. Abi, Bu. Sekarang dihitung Pak Jasio itu. Nomor
Pilih salah satu. Hah? 11. Yang nomor 3. Nomor 3. Yang paling banyak yang 3. Yang 21 30. Poin paling banyak. 21 sampai 30. Yang poinnya paling gede. Tidak ada. Ibu bapak harus jujur. Oh iya, jujur. Terima kasih. Oh yang terakhir. Yang terakhir. Kesenangan. Kan ada yang bodoh guys. Yang lainnya absen, berarti ya. Kalau bapak yang paling banyak nomor berapa? Paling gede. Berapa? 30. Aku 40. Nah, yang paling banyak itu ternyata kekuasaan. Jadi kalau misalnya tadi saya lelang jabatan nabi, nah berarti sudah ada yang menggantikan. Terima kasih. Dua. Pak Haji kenapa bertemu? Sudah. Terima kasih sudah menghibur. Ya. Jadi sekali lagi harus diingat, yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri sendiri. Mau bagaimanapun Pak Haji Asyam memaksa Pak Ahmad, tidak akan bisa. Oh kita lanjut, Ibu Bapak itu mah sudah ya. Jadi Ibu Bapak sudah mengenal 5 kebutuhan dasar. Ini berlaku juga untuk siswa. Ini berlaku juga untuk siswa. Jadi ketika mau belajar, boleh Ibu Bapak nanti menunjukkan angket. Jadi tahu Ibu Bapak teh siswa teh butuhnya apa gitu. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Yang dia anu mengajar memposisikan diri sebagai penghukum. Ih, abi hukum. Sebagai penghukum. Saya terus terang kalau belajar di kelas suka menghukum. Saya sebagai penghukum. Kemudian penghukum teh gitu ya, pokoknya nadanya tinggi, menghardik, gitulah, marah gitu teman-teman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Hantu sing dikupingkeun atuh kita menggarane teh ibu teh dicarekan ku kepala sekolah. Nah itu teh sebagai pembuat rasa bersalah. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya ulah ka kantin wae atuh ih ulah ieu wae kana sebagian saha bagian muika cenah. Ih wakasih manya cenah gitu lah. Nah atuh si harinya ka ibu itu saya sangat sering seperti itu Ibu Bapak. Nah, jadi supaya anaknya kasihan gitu, terus anaknya merasa bersalah gitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Saya sudah tanyakan kepada kelas-kelas yang saya ajar, dan ternyata Pak Haji Asjam itu sangat favorit. Teman, tapi hati-hati kalau misalnya siswa mengejudge kita sebagai teman. Hati-hati. Ya, karena Hati-hati Pak Ahmad. Ya gitu. Jadi curangu. Ada Pak Ahmad, hati-hati. Pemantau, yang bagaimana yang memposisikan diri sebagai pemantau? Kameramen. Wah, ditinggalin terus. CCTV. Saya suka menjadi pemantau. Saya membuat keyakinan kelas di buku absen, kemudian ini
setiap kali diingatkan ini keyakinan kelasmu. Nanti kalau misalnya kamu melanggar ini ada. Itu. Coba ya, itu duduknya benar. Kamu ingat keyakinan kelasmu? Nah gitu. Itu kan pemantau. Apa aturannya? Apa konsekuensinya? Kalau kamu tidak sesuai gandeng, konsekuensinya apa? Nah itu kan pemantau itu. Kemudian memposisikan diri sebagai manajer. Sudah memposisikan diri sebagai manajer? Sudah. Manajer itu kalau misalnya ada anak yang salah, tidak dihukum, tapi ganti hukumannya dengan tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian ya dikasihkan supaya anak itu punya solusi sendiri. Nah, itu manajer. Ya kenapa? Dari yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira mana yang bisa membuat positif? Ini dilihat di tabelnya. Ya, yang posisi kontrol negatif itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena nantinya akan membuat identitas gagal pada murid, ya kan? Kemudian perilaku yang positif itu teman, pemantau, tapi yang mengontrol diri itu yang paling tinggi derajatnya adalah memposisikan diri sebagai manajer, gitu. Barade jantung manajer harus ya ibu bapak, karena kan pembelajarannya berpusat pada murid, pada siswa. Jadi kita tuh harus menghamba pada siswa. Guru itu harus menghamba pada siswa. Bagaimana menghamba teh? Menuruti apa maunya siswa, tapi dituyun, kemudian merangsang anak supaya bisa menghasilkan solusinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, yang kelas yakini, yang kita yakini itu. Berat enggak sih? Berat ibu bapak. Ya sangat berat. Kenapa? Kan ini mah budaya positif harus sekolah, tidak hanya saya saja. Tadi sudah ada namanya restitusi. Langkahnya itu yang pertama menstabilkan. Jadi kalau misalnya ibu bapak memiliki siswa yang bermasalah, yang BK ya, saya salut dengan BK. Kenapa? Karena para gitu, ya kan? Kalau begitu payahnya, butuh kalau sabar gitu ya. Kadang gergetul kan kita teh ya. Abi ya mah abi. Namun kalau Bu Haji Siti mangga, Bu Haji Siti makan sabar gitu. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Siswa lempat teh kudu distabilkan identitasnya, emosinya, supaya dia teh tidak merasa minder atau gimana gitu. Bukan maksudnya jadi ada diskusi. Ketika diajak diskusi. Nah, ketika diajak diskusi, maka setiap orang memang pasti memiliki kesalahan. Duduk teh bareng gitu ya, senyum, bisa tuh. Duduk senyum, disalami dulu, silakan duduk. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ibu, bapak juga dulu punya kesalahan, malah lebih dari KMG. Gitu. Bisa nggak seperti itu bapak ibu? Bisa. Pak Yayat bisa loh. Kenapa enggak kita? Kita enggak itu maksudnya. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang suka tidak mengerjakan tugas. Itu pertama, menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan, kamu tentu punya alasan
berbuat seperti itu? Suka menanyakan alasan? Suka menanyakan alasan? Kenapa kamu tuh seperti ini? Kenapa kamu tuh terlambat? Tapi menanyakannya harus dengan lemah lembut. Kenapa kamu tuh seperti itu? Kan alasannya apa? Ayo misalnya, ya ibu bapak kalau misalnya kita, hei kamu tuh kasihan wae, padahal kamu tuh kasihan wae. Soal ngomong padahal, eta budaknya pada nyarios semua. Tapi kan disampaikan dulu emosinya, terus duduknya sambil duduk, terusan, gitu ya. Iya gitu. Terus kalau setelah itu, yang langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah betul apa yang kamu lakukan itu salah? Kamu sadar nggak kalau itu salah? Kalau misalnya salah, kira-kira kamu bersedia tidak kalau memperbaikinya? Kalau misalnya bersedia, kamu bisa nggak mengasihkan solusi supaya misalnya kamu tidak kesiangan lagi? Mau bangun pagi, betul? Iya. Di rumah ada siapa? Ibunya bisa membangunkan kamu. Ya, nanti kalau misalnya kamu kesian, kamu mau ke bobonya, kamu bobo. Habis subuh saya mau bobo lagi gitu. Bobo, pesan dulu ke mama. Ya, pesan dulu mah. Habis bobo heula, kayak gugahkeunnya jam setelah genep. Itu ya cuma nanti. Kamu mau seperti itu? Kamu mau berubah? Kalau begitu semangat ya kamu berubah. Nah seperti itu ya, segitiga restitusi itu Bapak. Kira-kira di pikiran ibu bapak pasti sama dengan saya juga ya. Ya pasti budak nage mau ya dong. Mau metu, anak zaman sekarang mau metu. Tapi kan itu mah pendapat kita sekarang belum tentu kan. Besok mah gimana? Kan anak-anak kita terlahir bukan dari didikan feodal seperti kita. Jadi harus gitu ya. Ya, suka tidak suka, ridho tidak ridho, ibu bapak harus menjalankan seperti itu. Ya, saya sudah membuktikannya di kelas 11 MIPA 5 dan di 11 MIPA 3. Di 11 MIPA 3 begitu kan di keyakinan kelasnya ya si MIPA ya benar karena MIPA mungkin di keyakinan kelasnya sebelum saya hadir kamu sudah membaca Quran. Iya membaca Quran. Kelas harus bersih. Ya terus ditanya kenapa kelas harus bersih ya karena memang butuh ibu kan cenah kalau bersih mah nyaman ya gitu. Ya jadi terkena diulang deh beri hari berikutnya teh benar gitu mereka teh. Terus kenapa kamu takut dihukum oleh ibu? Enggak bu, memang dia harus. Kalau di kelas 11 MIPA 5 apalagi itu mah hampir semuanya menangis ketika diajak. Iya. Terus ada yang misalnya kamu pacaran enggak? Pacaran itu betul atau tidak? Boleh apa enggak? Ada yang sampai bertekad, ya ibu saya tidak akan pacaran sampai saya bekerja, gitu. Nah, gitu. Sampai kan saya menemukan juga, kamu maunya apa? Saya ingin menjadi orang normal. Kenapa kamu tidak ingin menjadi orang normal? Karena semua teman saya menganggap saya tidak normal. Ya itu, jadi iya gitu macam misalnya kalau misalnya ibu bapak ngabsen balas dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan. Nah juga seperti itu. Jadi saya dapat pembelajaran, saya tahu oh dia teh sedang bermasalah, dia butuhnya apa gitu. Nah tapi ibu bapak mah lebih lihai dah. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Ketika awal pembelajaran saya sudah menyarankan ibu bapak untuk membuat keyakinan kelas. Adakah yang sudah membuat? Ada yang sudah membuat. Nanti kalau di tahun ajaran baru, wali kelas 10 wajib membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan cara berdiskusi. Kita menyerahkan dulu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya lihatkan. Kemudian disuruh kamu teh maunya apa? Kalau saya disuruh menuliskan semua orang keinginannya di board. Tapi sudah diterangkan dulu nilai-nilai kebajikannya apa. Terus ya semua orang. Kemudian setelah itu dikelompokkan nilai keinginan siswanya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dapatlah ini seperti ini misalnya ibu. Nah, menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan kelas itu keyakinan kelas ya, contohnya disiplin saat sedang dan pulang menjaga etika yang baik. Terus kalau misalnya di situnya ada denda nggak apa-apa, di 11 MIPA 1 karena anaknya itu suka payung-payung orang tua, ketika pelajaran saya terus ada yang ngoyongkan orang tua itu di denda kaos 1.000 ya. Nah itu seperti itu. Nah kita tuh mengarahkan dulu mencatatnya abimah di buku nilai, terus dipampangkan di kelas. Nah itulah ya. Kenapa dilakukan terus terang? Karena yang pertama itu ini dilakukannya sebelum saya menjadi seorang guru penggerak. Dilakukannya ketika saya membuat aksi nyata di PMF. Bu Bapak kan ada disiplin positif ya di PMF, sudah dikerjakan. Nah itu aksi nyatanya, tapi sudah diapakan? Sudah dilihat saja. Oh boleh apa-apa. Tidak apa-apa. Kan yang tadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Nah itu nanti kalau misalnya wali kelas sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing, kemudian Bu Elinda mengumpulkan setiap keyakinan kelas ibu bapak yang kelas 10, kemudian disusun menjadi keyakinan sekolah. Jadi tidak ada tata tertib sekolah, saya jantena keyakinan sekolah. Nah itu yang nanti dipasang di setiap kelas seperti itu. Jadi untuk wali kelas 10 yang pertama orangnya yang harus mau hayu, hayu dekat dengan siswa, mau hayu gitu, ayo kita membuat keyakinan kelas, hayu mau gitu. Saya sudah ada di diri bapak ibu, saya lihat semuanya juga mampu, semuanya bisa. Kan ibu bapak sudah dewasa ya, walaupun bermakul, walaupun apa gitu, kan kita mau guru sama, gajinya sama, TPP dapat, semua dapat ya. Cuma dasar mah belum, kan sudah ada motivasi dalam diri sendiri mau berubah ya. Itu mungkin ya ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aduh, ini senang ya sudah berakhir. Terima kasih sekali bapak ibu sudah bersedia mendengarkan. Mudah-mudahan bisa menerapkannya di tahun ajaran baru. Kita punya budaya positif dari mulai dari pembiasaan, mulai dari gerbang apa? Salam gerbang, salam sebelum sapa, ya, terusan baca Quran, terusan olahraga, keagamaan. Nah itu jadikan budaya positif. Kan ditambahkan lagi yang lebih positifnya lagi. Jangan lupa ibu bapak, setelah ini masih ada satu materi. Ya kan, tunggu juga sampai jam 4. Kan tadi ibu bapak sudah berkenan untuk lupa ya.
menjadi amal kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf jika ada yang tersinggung karena perkataan saya. Salahnya dari saya, benarnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.